Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Masih semangat? Baik ya. Nanti Pertemuan kali ini di pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masih di bab 6, yaitu tentang pidato. Tapi untuk tujuan pembelajaran di hari ini, peserta didik mampu mempresentasikan pidato di depan guru dan teman-temannya dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, silakan untuk teman-teman merapikan dulu dirinya sendiri. Apakah sudah rapi? Ya. Data itu apa? Bentuk Komunikasi lisan. yang disampaikan di depan halayak. Di depan halayak. Oke. Nah, kemarin juga udah belajar tentang struktur pidato. Struktur pidato itu ada apa aja? Ukuran, isi, bentuk. Nah, tuh, di pidato itu ada hal-hal yang harus diperhatikan, betul nggak? Betul. Itu ada apa aja? Intonasi, Terus gestur, terus landasan atau layar. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pidato. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menulis pidato. Nah, cara menulis pidato itu ada beberapa langkah. Pertama, menentukan topik. Menentukan topik itu gimana? Jadi, menentukan topik itu apa sih yang akan kita bahas di pidato itu? Apakah tentang pidato? Pertama, langkah awal itu adalah menentukan topik di pidato. Yang kedua adalah cari bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan itu apa? Misal, kayak kalau misalkan kita nyarinya ceramah, berarti kita cari tentang dalilnya. Atau kalau kita misalkan mau pidatonya tentang ilmiah, seperti isinya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak kemarin nih, contoh kemarin kita tentang edukasi, sejarah kan itu pidatonya sesuaikan dengan topik yang akan kalian jelaskan pada pidato. Begitu, ada yang belum paham? Paham? Paham ya? Yang ketiga adalah kuasai bahan itu. Nah, nanti ketika kalian menulis pidato, itu tuh bakal disampaikan, ya, bakal disampaikan betul? Nah, yang disampaikan itu kalian harus mengerti apa sih isinya. Jangan sampai kita tuh cuma berpidato di depan, tapi kita nggak ngerti isinya. Coba baca aja. Nanti ketika kita nggak ngerti isi dalam pidato itu, nanti kita nggak bisa menyampaikan dengan baik kepada audiens. Audiens itu apa? Audiens itu pendengar. Nah, kalau misalkan kita nggak ngerti
dengan baik, bahkan yang kita ingin sampaikan kepada audiens atau hal, otomatis kita harus siap. Siapnya kayak gimana? Siap dari mulai intonasinya dengan baik, gesturnya dengan baik, terus siapa sih yang akan kita sampaikan ke siapa? Pidato itu juga kita harus tahu. Gak akan mungkin disamakan. Misal, ibu mau pidato di depan anak TK sama di depan orang tua, pasti bakal beda. Pertama, isinya bakal beda. Kedua, bakal beda cara penyampaiannya. Ya, gak akan mungkin disamain. Ya, gak akan mungkin disamain kayak gitu. Jadi menentukan metode yang akan digunakan dalam berpidato. Nah, kayak gitu. Paham ya? Menentukan metode, paham? Insyaallah. Ada yang belum paham? Ini tuh kalian harus benar-benar paham. Kenapa? Karena nanti ibu bakal menugaskan kalian untuk membuat pidato dan berpidato. Oke.